Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Oke adik semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kakak kembali lagi hadir menemani para penonton, para subscriber kakak yang selalu setia untuk menonton video ini sampai selesai. Dan jangan skip-skip karena kakak mau kasih informasi-informasi buat adik-adik yang penting gitu. Dan video kali ini kakak mau bahas tentang Q&A seputar SNMPTN, baik itu di Instagram maupun di YouTube gitu ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin gak semuanya kakak jawab. Jadi kakak jawab di sini, kakak akan bahas Q&A-nya. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan kakak lebih semangat bikin videonya. Oke adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya ke videonya. Let's check it out. Oke adik-adik semua, untuk pertanyaan pertama ini akan kakak bacakan dari Aprilia Indi. Jadi kalau menurutkan pilihan pertama itu kan kemarin kakak udah jelaskan berdasarkan keketatan yang paling besar sampai keketatan yang paling kecil. Artinya persentase keketatannya itu kecil di pilihan pertama dan persentase keketatannya besar di pilihan kedua, kayak gitu. Nah kalau antara sistem informasi sama teknik geomatika, emang bagus ditaruh pilihan pertamanya adalah sistem informasi, baru pilihan kedua adalah teknik geomatika gitu. Karena lebih berpeluang untuk diseleksinya itu kalau misalnya nggak lulus di keketatan yang paling besar atau persen yang ketatnya di pilihan pertama aja nggak lulus, itu bisa diseleksi di pilihan kedua yang keketatannya lebih kecil dibanding keketatan yang pertama tadi gitu. Mungkin bisa terjawab ya pertanyaan dari Aprilia ini. Oke adik-adik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Nabila Putri Afifah. Nah, Kak, yang dilampirkan sertifikat yang ada nilainya atau piagam yang ada juaranya tapi nggak ada nilai? Karena di sertifikat ada nilai tapi tulisannya peserta, sedangkan di piagam ada tulisan juaranya, Kak. Jadi saya harus lampirkan yang mana? Jadi misalnya kalian ketemu nih masalah seperti Nabila ini, nggak masalah nih ya. Maksudnya ini bisa juga dilampirkan kedua-duanya. Kalau misalnya kalian nggak punya sertifikat lain, bisa dilampirkan sertifikat ini, tapi taruhlah sertifikat yang pertamanya itu adalah sertifikat juara ya, juara walaupun tidak ada nilainya, itu taruh aja di pilihan pertama. Dan sertifikat yang kedua kayak gitu yang ada nilainya tapi nggak ada juaranya, kayak gitu. Mungkin karena ini kan kalau sertifikat juara itu poinnya lebih besar ya dibanding yang tidak ada nilai juaranya, kayak gitu. Apalagi sertifikat yang kita lampirkan itu adalah sertifikat yang relevan dengan jurusan yang kita ambil. Oke adik-adik, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu adalah dari Devia Nabila. Nah pertanyaannya, Kak, nilai aku 86, sedang ada alumni di jurusan tersebut, ada satu sertifikat nasional juga, ambil teknologi hasil perayaan IPB, peluangnya gimana ya, Kak? Kalau menurut aku ini bagus ya, karena faktor penentu kelulusan itu adalah dari akreditasi sekolahnya, dari lulusan yang pernah ngambil jurusan tersebut, sama sertifikat, terus juga bagaimana track record sekolah atau alumni yang pernah lulus di situ tuh bagaimana, apakah IPK-nya bagus atau tidak. Jadi si Devia ini juga bagus nih memilih jurusan tersebut. Alangkah lebih bagusnya dia juga nanyain alumninya tersebut IPK-nya berapa, karena itu juga menjadi faktor penting untuk dia diterima di teknologi hasil perayaan IPB. Mungkin ini udah terjawab. Next, untuk pertanyaan yang keempat dari Salsabila Dwi Rahmi. Oke, salam kenal ya Salsabila. Ini pertanyaannya adalah, Kak, nilai aku 91,5, masih sedomisili sama IPB, pengen masuk ke statistik. Udah 2 tahun terakhir ada terus yang masuk statistik 1 orang, kalau semua jurusannya ada 4 orang. Jadi kalau semuanya itu totalnya ada 4 orang. Ada sertifikat 20 besar Olimpiade Statistik, menurut kakak berpeluang nggak? Wow, ini sih menurut aku berpeluang ya, karena nilainya di atas 50 yaitu 91,5, dan dia juga ada alumninya di sana kayak gitu ya kan, tiap tahunnya juga ada alumni yang lolos di sana. Terus dia juga ada sertifikat yang relevan dengan jurusan yang dia pilih yaitu statistik. Wow, ini apa ya, bagus juga ya peluangnya. Jadi semoga aja dia lolos di IPB ya dengan jurusan statistik. Oke, mungkin bisa terjawab ya. Next, pertanyaan nomor 5 adalah dari Laura Yosi M. Nah pertanyaannya adalah, Kak, aku izin bertanya, saya punya piagam dari kompetisi sains nasional online menjadi peraih medali perunggu tapi nilai saya B dan ranking nasionalnya 42. Kak, kira-kira bisa dilampirkan atau tidak ya, Kak, dalam SNMPTN? Karena guru saya cuma bilang adanya juara 1, 2, dan 3 dan harapan 1, 2, dan 3. Kira-kira menurut kakak bisa dilampirkan enggak, Kak? Mohon bantuannya. Oke adik, nah di sini kalau misalnya sertifikatnya ini
tidak juara pun ya nggak masalah ya. Kalau misalnya tidak ada lagi sertifikat apapun, cuma adanya sertifikat sebagai peserta lomba, itu nggak apa-apa sih dilampirin menurut aku kayak gitu. Jadi itu tergantung ke kalian, tidak dianjurkan sekali, tapi kalau mau dilampirkan karena sertifikat yang nilainya besar itu adalah sertifikat yang pernah aku bahas juga ya di video yang ini, silahkan cek aja di sini, yaitu sertifikat yang boleh dilampirkan dan sama yang tidak dianjurkan sekali untuk dilampirkan kayak gitu ya. Nah, jadi ini kan dia gak juara juga, tapi dia masuk ke ranking nasional 42. Menurut aku gak apa-apa untuk dilampirin gitu. Oke ya, next pertanyaan nomor 6 itu dari ini di MD Instagram ya, namanya lupa kakak cantumin. Di fotonya aja yang tersisa. Jadi pertanyaannya adalah, permisi kak, mau tanya, saya kan dapat juara 3 lomba geosains kebumian. Nah, tetapi lomba yang menyelenggarakan tidak terkenal gitu, dan sertifikatnya atau piagamnya tidak tercantum nilai dan barcode. Wow, jadi ini tetap saya masukkan dalam pendaftaran SNMPTN nanti atau tidak ya? Jadi adik-adik, sertifikat itu harus jelas ya siapa yang ngadain acaranya, gitu, harus resmi. Kalau misalnya penyelenggaranya itu tidak resmi atau tidak ada barcode-nya, itu mungkin ini lebih, saran aku sih tidak dilampirkan ya, karena tidak jelas juga di sini tuh yang penyelenggaranya tidak terkenal juga ya. Terus piagamnya tuh tidak ada barcode-nya, jadi kayaknya sertifikatnya kurang resmi gitu ya. Jadi menurut aku sih nggak usah dicantumin, apalagi kalau misalnya ini tidak sertifikat juara juga. Oke ya. Next pertanyaan dari Sagung Istri Tiara. Oke. Halo kak, aku mau nanya, kalau VIV UI jurusan sastra itu nilai difokuskan apa ya kak? Oke, jadi VIV itu adalah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya ya, jadi ini berhubungan dengan sastra ya. Kalau sastra itu pasti dilihat adalah nilai sosiologinya, nilai bahasanya, terus juga difokuskan di sejarah gitu, sosiologi, sejarah, sama bahasa. Karena kan sastra ini pasti kita mengaji bagaimana sih sastra zaman dahulunya gitu ya, berarti kita harus juga lihat nilai sejarahnya. Jadi 3 materi itu perlu diperhatikan. Bisa ya adik. Next untuk pertanyaan dari Maya Afifa. Oke, salam kenal ya Maya. Jadi pertanyaan dari Maya ini adalah, kak maaf kalau out dari topik ya, nggak apa-apa ya adik pertanyaannya. Aku masih agak bingung di bagian SNMPTN lintas provinsi. Misal aku kan dari Jawa Tengah mau ambil UI Farmasi sama UI Keperawat, itu boleh tidak ya? Oke, jadi dia bingung lintas provinsi ya. Lintas provinsi itu udah pasti posisinya itu berada di luar daerah asal kita. Nah, misalkan ini adiknya si Maya ini, dia Jawa Tengah, tapi dia mau ngambil UI, nggak masalah, berarti dia lintas provinsi, karena UI itu Depok ya, di Depok, Jawa Barat, berarti lintas provinsi. Nah, jadi syarat untuk memilih jurusan di SNMPTN itu lintas provinsi itu boleh, tapi hanya boleh 1 PTN dan 1 prodi. Jadi kalau mengambil UI Farmasi sama UI Keperawatan itu harus dipertimbangkan, salah satunya aja dipilih, nggak boleh dua-duanya. Oke ya, kira-kira dipaham? Oke, next untuk pertanyaan dari Laura Yosi. Pertanyaannya adalah, kak izin mau bertanya, kalau sertifikat OSN SMP tapi hanya peserta bisa nggak dilampirkan atau tidak ya kak pada saat SNMPTN? Oke adik, kakak kan udah bahas juga ya, sertifikat yang disarankan dan tidak dianjurkan juga. Kalau misalnya OSN SMP itu tidak ada kaitannya dengan prestasi SMA, jadi ini lebih ke hubungannya tingkat SMA ya sertifikatnya gitu, bukan SMP. Jadi SMP tidak dianjurkan gitu. Next untuk pertanyaan dari Robiatu Adawiyah ya, kak mau nanya, misalnya kita ambil prodi yang sama seperti tema sekolah, akan tetapi nilainya lebih tinggi daripada nilaiku, dan dia mendapatkan prodi tersebut di pilihan kedua, sedangkan saya mendapatkan prodi tersebut di pilihan pertama. Saya juga punya 3 sertifikat, sedangkan dia tidak. Jadi apakah pulangnya lebih besar di temanku atau saya sendiri? Oke, dari adik-adik pernah ketemu nggak masalah seperti ini sekolahnya, memilih jurusan yang sama temannya tapi beda pilihannya atau beda peletaan pilihannya gitu? Oke, di sini kakak bantu jawab. Nah, kalau misalnya adik-adik ya mempunyai nilainya berbeda sama temannya, tapi kalian mau taruh di pilihan pertama ya, sama-sama taruh di pilihan pertama, di PTN-nya sama juga, itu kakak sarankan kalian mundur yang nilainya rendah dibanding teman kalian, karena udah pasti kalian kayak apa ya, tersingkirkan sedikit gitu ya. Jadi kan persaingan untuk lolos di SNMPTN itu sulit ya, kadang ada yang satu sekolah itu cuma 1 yang dipilih. Jadi kalau misalnya kalian memilih jurusan yang sama dan nilai kalian juga berbeda, 1 tinggi 1 rendah, itu disarankan kalian mundur salah satunya ya, pilih PTN lain. Prodinya nggak apa-apa sama, tapi PTN lain. Tapi kalau misalnya kalian taruhnya pilihan pertama, pilihan kedua, menurut aku nggak masalah sih ya. Apalagi yang dari Robiatul ini, dia
nilainya tuh rendah dari temannya, tapi dia taruhnya pilihan pertama dan punya 3 sertifikat, sedangkan temannya tidak punya sertifikat gitu. Menurut aku nggak masalah dia milih ini, karena dia meletakkannya di pilihan pertama. Otomatis itu kan kalau seleksinya itu pasti pilihan pertama dulu ya diseleksi ya, bukan pilihan kedua dulu, pilihan pertama gitu. Kalau menurut aku nggak apa-apa, walaupun nilai temannya tuh tinggi, tapi diletakkan di pilihan kedua nggak masalah. Ya nggak masalah, kecuali dia letakinnya pilihan kedua ya pilihan kedua nilainya lebih rendah, sedangkan temannya pilihan satu udah pasti ya udah nggak lolos ya, itu peluangnya sangat kecil untuk lolos. Bisa ya jawabnya. Oke, paham ya kira-kira Robiatul ini. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah Alika Dwi Zahra. Kak, saya punya sertifikat kursus online di Unicef, apakah itu bisa dicantumkan? Kalau sertifikat khusus sih menurut aku kurang ya, walaupun yang diadakan Unicef menurut aku kurang. Kan sertifikat kursus itu kan semua orang bisa ikut kursus ya, jadi apa sih poin lebihnya itu nggak berpengaruh menurut aku ya. Menurut aku ini nggak berpengaruh gitu. Kalau mau lampirkan ya silahkan aja. Oke ya, dari Alika. Next untuk pertanyaan dari Arifah Nur Rohma ya. Malam Kak, saya mau nanya, di SNMPTN kan ada yang sama jurusannya dengan teman seangkatan, lebih tepatnya sama-sama jurusan IPS, itu lebih diutamakan yang mana Kak? Nah, itu kembali lagi ya pada kalian tuh nilainya lebih dominan tingginya yang mana. Kalau kamu yang tinggi ya nggak apa-apa lanjutkan, tapi kalau misalnya nilai kamu sama dia itu lebih tinggi teman kamu, ya udah kamu mundur dan ganti PTN lain gitu. Ya, itu dia jawabannya. Next untuk pertanyaan This Live TV, Kak, saya punya sertifikat medali perunggu LKTI tingkat internasional, apakah itu relevan dengan kedokteran gigi? Nah, jawabannya adalah ini tidak relevan ya LKTI dengan kedokteran gigi gitu. Tapi kalau kamu nggak punya sertifikat lagi ya nggak apa-apa, lampirin ini aja karena kan ini kan internasional, mungkin lebih juga ada poinnya gitu. Oke ya. Next untuk pertanyaan Hendinda Ardiani, kalau administrasi Niagara harus bagus di pelajaran apa ya Kak? Nah, administrasi Niagara ini membahas tentang bisnis ya, bagaimana memecahkan permasalahan bisnis di suatu perusahaan gitu. Dan ini lebih difokuskan nilainya itu adalah lebih ke matematikanya, satu lagi sama sosiologi. Bagus juga nih prospek kerja administrasi negara itu, lebih ke nanti pekerjaannya ke bank, entrepreneur ya, administrasi bisnis dan konsultasi bisnis. Jadi banyak tuh, bagus tuh jurusannya. Oke, next kita lanjut ke Rizwan. Ini dari Instagram ya. Jika lolos SNMPTN sama SPAM PTKI, mana yang lebih baik harus aku pilih Kak? Menurut Kakak aja. Menurut aku sih ini, menurut ya yang menjalani ya Rizwan ya. Menurut kamu lah jawabannya apa? Ya karena kalau misalnya kamu memprioritaskan dulu SNMPTN, ya udah pilih SNMPTN. Tapi kamu mau lebih suka ke SPAM PTKI, ya udah pilih salah satu gitu. Next untuk pertanyaan, which one Kak? Undip, Unpad atau UB? Which one? Yang mana yang bagus menurut kalian? Ya kalian yang menentuin, sesuaikan juga dengan kemampuan dan nilai rapor kalian. Kalau nilai rapor kalian itu tidak terlalu tinggi, bagusnya pilihnya di Undip atau UB aja, karena Unpad kan lebih bagus ya nilainya, dan persaingan ke sana tuh juga lumayan ketat gitu menurut aku. Oke, next untuk pertanyaan Kartika Nur Aziza. Halo Kak, saya ingin bertanya, kalau urutan nilai tertinggi saya itu di kimia, matematika, fisika, biologi, sama bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ambil teknik lingkungan dan teknik kimia, kira-kira relevan. Oke, jadi nah sebelumnya Kakak udah juga bahas ya di video ini, cek aja di sini tentang rekomendasi jurusan berdasarkan nilai rapor yang unggul atau relevan di baik di Saintek maupun Soskom. Nah, cek aja videonya lengkap. Kalau masih bingung menentukan jurusan, cek aja video di sini. Nah, di sini aku mau bahas teknik lingkungan sama teknik kimia itu lebih memprioritaskan nilainya ke matematika sama kimia ya. Apalagi di teknik lingkungan itu kan kita nanti melihat air itu gimana sih kadarnya, gimana sih apa aja yang terkandung, dan itu lebih ke kimia. Jadi kalau menurut aku sih relevan ya jurusannya diambil, karena dia unggul di kimia sama matematika, itu yang tertingginya. Oke, bisa ya. Next untuk pertanyaan Triani Afifato. Kak, kalau aku unggul di bahasa Indonesia, kimia, kemudian biologi, saran ambil jurusan apa ya? Kalau misalnya kamu unggul di bahasa Indonesia, itu bisa ke sastra ya, atau pendidikan bahasa Indonesia atau sastra Indonesia gitu. Kalau kimia sampai biologinya unggul, itu lebih ke farmasi ya, gizi, kesmas, apoteker, teknologi pangan ya, itu banyak ya, biokimia gitu. Banyak sekali jurusan yang kimia biologi itu rumpunnya. Jadi silakan aja cek video rekomendasi jurusan di playlistnya ya, lihat aja. Itu semuanya udah mencakup beberapa jurusan sampai puluhan jurusan yang udah Kakak bahas gitu.
Next, pertanyaan dari Lea Citra, rekomendasi jurusan matematika di PTN daerah Jateng yang berpeluang besar Kak buat senam PTN. Oke, kalau di Jawa Tengah itu kampusnya ada UNSOS ya, UNSOS Universitas Sudirman, UNS Universitas Negeri Semarang, sama USN Universitas 11 Maret. Oke, satu lagi adalah Universitas Diponegoro. Jadi kalau kita lihat ya di LTMPT, jadi juga bisa lihat bagaimana daya tampung untuk tahun 2021 sama daya peminatnya juga bisa dilihat di situ. Kita bisa mencari nilai keketatannya. Nah, setelah kakak cek matematikanya di Jawa Tengah antara 4 PTN tadi seperti Undip, UNSOS, USM, sama UNM itu lebih tinggi daya saingnya adalah UNSOS ya. Jadi UNSOS itu utama-tama, habis itu UNM, Undip, sama USM. Jadi kalau kamu mencari peluang besar, cari keketatannya tuh yang lebih lebih besar, persentasenya tuh keketatannya lebih besar, dan itu daya saing kalian tuh menuju sana tidak terlalu besar juga gitu. Jadi itu lebih aku saranin ke USM atau Universitas 11 Maret gitu ya, dari 4 PTN tersebut. Semoga pertanyaan-pertanyaan kalian kakak bisa menjawab dan kalian puas juga dengan jawabannya. Kakak udah berusaha untuk bikin video ini, semoga bermanfaat buat adik-adik ya. Dan tolong diperhatikan lagi dalam pemilihan jurusan ya. Faktor-faktornya pertama itu adalah alumni sekolahnya, bagaimana IPK dari alumninya, track record sekolah, berapa banyak alumni yang lulus di sana ya. Kemudian nilai rapor tertinggi kamu, mapel kamu yang relevannya itu apa. Misalnya kamu milih jurusan matematika, jadi unggul nggak di matematikanya, lihat juga gitu. Jadi harus dicocokin sertifikatnya juga atau prestasi-prestasi lain. Dan satu lagi linjur. Jadi aku nggak nyaranin kalian linjur ya, nggak nyaranin banget untuk linjur. Kalau kalian mau ya, pilihan ada di tangan kalian semua ya. Jadi kalau misalnya nilai kalian tinggi banget dan mau linjur, aku dukung. Tapi kalau nilai kalian pas-pasan tapi mau linjur, aku nggak saranin karena itu peluangnya sangat kecil untuk linjur. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan hanya terlena di senam PTN ya, kalian harus mempersiapkan diri menuju UTBK 2021 karena waktunya kurang lebih 2 bulan lagi. Oke, di sini kakak udah bahas juga soal-soal TPS ya, TPS baik Saintek maupun Solfor, dan soal-soal TKA juga. Silahkan cek videonya di playlist kalau kalian kesulitan mencarinya. Oke, thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.